Selamat datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Aku akan terus bilang kalau ini adalah reading hiburan aja, jadi belum tentu resonate ke semua orang, dan bisa jadi energinya juga vice versa alias terbalik-balik. Selamat datang untuk yang baru bergabung, semoga betah. Dan yang udah pernah bergabung tapi pergi, semoga kalian bisa menemukan channel yang sesuai dengan harapan kalian. Dan tema hari ini adalah harapan terbesar dia kepada kamu. Dianya ini bisa siapa aja ya yang kamu pikirkan. Ada 3 file di sini. Ada The High Priestess, file pertama, file kedua Five of Coins, dan file ketiga The Star. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih satu, bisa pilih dua, atau mungkin bisa pilih semuanya juga boleh. Kalau misalnya memang energi kalian terpanggil kuat di antara ketiga kartu itu atau semuanya, aku kasih waktu ya untuk memilih. Sebelum itu aku mau ngasih tahu kalau di sini di bottom cardnya ada Six of Coins yang mungkin bisa jadi harapan dia terbesarnya kepada kamu itu berhubungan dengan kerjasama atau dealing ya. Ini bisa jadi kayak gini. Sama oracle-nya Green Mermaid Triplet, kembar 3 mermaid rambut SJW. Jadi kalau di sini ada kemungkinan juga orang ini bisa jadi teman dekat kamu atau orang yang memang tahu banget semua tentang kamu, atau bisa jadi jangan-jangan dia adalah sedulur papat 5 pancer kamu ya. Kita tidak menutup kemungkinan kan akan ada yang kayak gitu juga, karena aku sendiri nggak tahu kartunya apa selain dari High Priestess, Five of Coins, dan The Star. Yuk tanpa lama-lama lagi aku mau lanjut ya ke file 1 untuk pilihan kalian nih. Pemilih file 1. The High Priestess, harapan terbesarnya padamu. Di sini aku lihatnya memang orang ini atau sosok ini harapannya tuh dia ingin selalu bersama kamu, dan ya kepo juga sih. Cuma agak-agak menyeramkan ya ini keponya tuh sampai bener-bener dia mau tahu kamu lagi ngapain 5 menit lalu, kamu lagi ngapain 10 menit lalu. Dia benar-benar ingin bersama kamu banget, ingin memiliki kamu banget. Di Knight of Swords juga orangnya memang dominan sih. Dia kayak gencar banget deketin kamu. Saya nggak tahu nih siapa ya, tapi dia memang dominan deketin kamu dan pengen banget selalu berada di samping kamu. Dan di The Hierophant di sini juga ya bisa jadi dia adalah kenalan teman baikmu atau teman baik kamu, tapi ya ini dia kayak dominasi gitu loh, jadi terkesannya agak nyebelin memang. Dan di The Magician saya lihatnya orang ini atau sosok ini ya dia pengen menjadi seseorang yang dianggap paling penting buat kamu. Itu harapannya sih, harapan terbesarnya ya dia pengen memiliki kamu seutuhnya. Nah, ini ya agak hati-hati sih, orang kayak gini nih bisa jadi red flag loh. Awalnya dia seneng banget nguber-nguber ngejar kamu, tapi ternyata pada akhirnya dia pengen ngendaliin kamu juga sebenarnya. Jadi dia kayak berusaha untuk memanfaatkan teman-teman kamu supaya dia itu bisa melancarkan aksinya. Mungkin karena dia merasa dia punya kekuasaan kali ya. Nah, kan ada mermaid, golden dragon, sama a tail of mossy gold. Jadi kalau di sini orangnya juga ya dibilang aneh iya, dibilang freak
juga iya. Nah, kalau di sini dia juga merasa punya kekuasaan lebih, jadinya bisa untuk mengejar kamu dan nggak ada kata penolakan di sini. Jadi dia pingin kamu itu menjadi buntutnya dia juga. Iya, dia pengen kamu menjadi miliknya, tapi di bawah kendalinya gitu. Dia nggak mau kalau kamu itu berhasil lebih daripada dirinya. Toksik sih sebenarnya orang-orang kayak gini. Ya moga-moga ini bukan orang yang kalian pikirkan ya. Kalau dari tarot dan oracle-nya, harapan terbesarnya ya memang dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Dia juga punya sifat mendominasi satu sama lain. Bisa jadi dia kenalan teman baik kamu, atau mungkin teman kamu yang so akrab dengan kamu gitu, kayak dikit-dikit kamu. Dia pingin banget mengendalikan kamu di bawah kendalinya. Dan di oracle-nya juga ya dia bisa atau ingin menjadikan kamu sebagai dalam tanda kutip emasnya dia, supaya dia itu kalau ada apa-apa itu bisa berlindung ke kamu. Ya dia pengen memanfaatkan kamu juga sih, entah masalah apa, entah dalam hal apa, tapi yang pasti akan ada pemanfaatan diri kamu di sini. Jadi ya waspada aja lah sama orang-orang kayak gitu. Mau itu temen, mau itu gebetan kayak, mau itu pacar kayak, mau itu calon suami, calon istri, ya pokoknya waspada aja lah. Kalau memang udah red flag diomongin, jangan jinji aja dengan alasan aku takut kehilangan dia. Ya lebih baik kamu kehilangan mungkin sepertinya daripada kamu bertahan cuma pada akhirnya kamu yang menderita. Ya saya rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 2. Hai, file 2 ini pilihan kalian ya. Ada 5 of coins, 5 koin. Kalau di sini harapan dia kepada kamu, harapan paling besarnya adalah dia meminta bantuan kamu, sebenarnya mau banget dibantu sama kamu. Mungkin karena keadaan dia pun sekarang juga lagi sulit, tapi dia juga bingung menghubungi kamu tuh gimana, meminta bantuan kamu tuh gimana. Mungkin juga dulunya ketika kalian akrab ada masalah, akhirnya entah kamu yang pergi atau dia yang pergi gitu sih. Tapi dia juga sadar kalau dia itu masih sebenarnya butuh kamu, cuma ya gengsi, dia gengsi. Di sini kelihatannya mau minta bantuan, tapi ya masih ada dendamnya sedikit sih, walaupun dia mulai sadar dan mengerti ya. Tadi Knight, sekarang Queen. Dan orang ini atau sosok ini ada kemungkinan terlahir dari keluarga yang strict parent sih, yang juga dia diatur-atur kayak orang tua helikopter tuh. Pendidikan helikopter parent tuh semuanya diatur-atur sama orang tua, dan dia jadi terkekang juga, sama tertekan. Dan pada akhirnya orang ini atau sosok ini berusaha untuk menjadi emperor dirinya sendiri. Kalau dilihat di sini ya, berusaha jadi kayak pemimpin diri sendiri dan ingin memimpin orang, karena dulu dia itu dipimpin orang tua gitu. Jadi helikopter lah, dikendalikan orang tua lah intinya. Dan sifat orangnya ini tidak pernah memulai atau mengambil keputusan, ya itu satu. Terus yang kedua, jika dia ambil inisiatif ya ada kemungkinan langkahnya itu malah kurang tepat atau bisa jadi salah langkah gitu sekalinya inisiatif. Kalau dari kartu kesimpulannya ya dia berharap kamu tetap membantu dia, tapi dia juga gengsi buat hubungin dengan alasan dia nggak mau tertekan lagi sama kamu, dia nggak mau terkekang lagi sama kamu. Padahal sebenarnya dia juga butuh bantuan, karena keluarganya sendiri juga masih berusaha menekan dia, menjadikan dia itu sebagai kesetnya, menjadikan dia itu sebagai anak yang penurut versi orang tua, bukan anak yang penurut karena memang didikan orang tua. Makanya itu
Dia sebenarnya pengen melawan, pengen jadi emperor buat orang banyak. Dia pengen dianggap sebagai orang. Dia pengen dianggap sebagai orang dalam tanda kutip. Makanya kan ada orang tua bilang selalu, udah lu yang sukses biar bisa jadi orang. Lalu Davul di sini ya memang orangnya sendiri juga sulit buat ngambil keputusan karena ya didikan helikopter segala sesuatunya berhubungan dengan orang tua, dan sekalinya ada inisiatif ya dia nggak pikir panjang buat melakuin itu, kayak nggak dipikir dulu gitu. Dia sebenarnya pengen banget kamu tuh bantu dia kayak di awal-awal, tapi dianya gengsi juga, merasa wah gue sudah bebas dari dia, gue harus jadi emperor buat orang lain. Itu sih. Kita lihat ya oracle-nya. Tiger Lily, Tiger Nautilus. Oke, Tiger Lily dan Tiger Nautilus. Jadi kalau dari oracle-nya ya memang karakter orang ini juga karakter yang sudah sering saya bilang ya. Salah satu dari kaum enjih, kaum iya-iya aja. Pokoknya nurut, yang penting dia merasa aman. Padahal sebenarnya ketika dia nurut itu dia belum tentu merasa aman, bahkan mungkin bisa membahayakan dirinya sendiri. Lalu ada Halcyon, itu adalah kalau dari kamus ya arti harfiahnya sih cakrawala, tapi kalau saya lihat di oracle di sini ya dia sebenarnya juga pengen bebas, dia pengen bantuan kamu, tapi dia bingung kan ngehubungin kamu tuh gimana, dan pada akhirnya ya dia bertindak sendiri seolah-olah tuh dia nggak mau kenal kamu lagi, padahal sebenarnya dia sendiri juga sedang diganggu mungkin oleh sesuatu yang lain atau hal lain, atau mungkin dia ingin melepaskan dari keluarganya yang toksik, entah keluarga, entah keluarganya sendiri, misal dia punya istri atau punya suami. Dia pingin bebas kayak orang-orang, tapi nyatanya dia nggak bisa. Itu dia selalu dijadikan keset orang lain, dia selalu dikendalikan oleh orang lain, dan itulah yang membentuk sifatnya itu keras dan merasa tertekan sendiri, merasa jadi korban, dan ujungnya pada akhirnya dia menyalahkan orang lain. Ya saya rasa itu dulu deh untuk file 2. Ini bisa jadi kemungkinan orangnya adalah orang yang pernah benar-benar dekat dengan kamu, entah perempuan atau laki-laki. Bisa jadi perempuan sifat laki atau laki sifat perempuan. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini pilihan kalian ya. The Star. Harapan terbesarnya padamu. Dia ingin kamu menjadi apa yang kamu mau. Ya sepertinya orang ini atau sosok ini memang benar-benar mendukung kamu sih. Bisa jadi keluarga, bisa jadi orang yang kamu pikirkan, bisa jadi sahabat kamu, atau ya apapun itu. Tapi kalau di sini ya kemungkinan sih pasangan kamu, gebetan kamu, atau orang atau sosok yang suka dengan kamu. Dan sifatnya ini juga orangnya softy ya, lembut juga sih. Dia akan bahagia kalau kamu juga bahagia. Lalu orangnya ini juga nggak neko-neko ya, kayak ya dia berusaha berlaku adil untuk semua orang yang dia kenal. Dia bukan kaum enjih juga, jadi kalau misalnya dia nggak seneng, nggak nyaman, dia ngomong, setidaknya ngomong lah ke orang yang deket dengan kamu dulu. Kalau memang dia nggak nyamannya sama kamu, baru dia ngomong langsung sama kamu. Kalau misalnya dia nggak nyaman tentang dirinya, ya dia awalnya mungkin ngomong ke orang yang dekat kamu dulu, baru ngomong ke kamu. Kalau misalnya dia langsung ngomong ke kamu, mungkin juga kamu sifatnya kadang kan nggak percayaan atau kurang terima dengan omongan orang lain kalau nggak sesuai dengan kenyataan. Misalnya harapan terbesar dia ya dia pingin kamu bahagia, dia pingin kamu itu berkembang sesuai dengan passion kamu. Terus dia juga punya harapan kamu juga bisa adil dengan segala takdir yang kamu terima dari Tuhan dan semesta. Karena sifat kamu ini di King of Swords
keras kepala cuman dalam situasi tertentu. Hanya saja lebih banyak bantahan-bantahan yang kamu ucapkan daripada kamu introspeksi diri gitu. Ada mermaid with a baby alligator, si Beastis. Jadi kalau oracle-nya bilang dia mempunyai sifat yang mirip bayi buaya. Kalau di sini dia ingin kamu tuh bener-bener berkembang pesat, terus energinya juga lebih bagus, makanya dia selalu menunggu kamu, dia selalu berusaha untuk membantu kamu. Jadi harapan dia tuh kamu benar-benar berkembang sesuai apa yang kamu mau, sesuai harapan kamu. Ya memang sih orang kayak gini ya, terkadang kalau yang nggak kenal itu dianggapnya seperti monster, tapi dia hanya tidak bisa mengekspresikan bantuannya dengan baik, mengekspresikan perasaannya dengan baik. Jadi kelihatannya kayak nyebelin, freak, kayak monster, bikin orang kesel, padahal ya dia tidak bermaksud kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah harapan terbesarnya dia ingin kamu benar-benar sesuai menjadi apa yang kamu mau. Dan kalau bisa untuk sikap denial, keras kepala kamu dan ngebantah itu dikurangi deh. Semua orang menunggu itu loh. Kamu sebenarnya orang yang lembut, orang yang baik. Cuma mungkin karena dulu inner child kamu terluka, jadi kamu begitu. Dan dia juga berusaha untuk bersikap adil juga sama kamu. Dia nggak ngejudge kamu, dia juga ingin tetap berteman dengan kamu walaupun dia kadang tidak diperlakukan adil oleh kamu. Karena mungkin dari penampilannya yang kurang atau sikapnya yang dianggap mirip binatang buas, atau sikapnya yang dianggap kamu tuh denial atau rese gitu sih. Padahal sebenarnya dia tidak rese, dia hanya berusaha untuk mengekspresikan supaya dia itu dilihat kamu, kalau dia bisa juga membantu kamu. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.